Baik sahabat Instruktur Muda Indonesia, pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video viral ya, yang mana video ini saya dapatkan di TikTok ya, yang lagi viral, di mana ada seorang kakek-kakek melakukan sayembara yang berhasil melakukannya, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar 250 juta. Di videonya itu dicantumin juga, di video juga uang yang dibungkus plastik, katanya siapapun yang bisa menyelesaikan challenge-nya, bisa menyelesaikan permasalahannya, maka akan mendapatkan uang 250 juta, terbuka untuk umum. Untuk itu kita ayo tonton dulu bersama-sama videonya, habis itu kita komentari, barangkali komentar-komentar dari teman-teman itu sampai dan menjadi solusi buat mereka, karena kasihan juga kalau misalkan masalahnya tidak selesai-selesai. Apa sih masalahnya? Coba kita tonton videonya bersama-sama ya. Barang siapa saja yang bisa mendamaikan saya dengan keluarga, dengan catatan hanya satu permintaan saya, keluarga saya nurut kepada saya. Andai kata dia memenuhi permintaan saya itu, nurut kepada saya sebagai pimpinan keluarga, maka uang ini tidak akan kurang serupiah pun, bisa dihitung kembali di penghitung uang. 250 juta akan saya berikan sebagai hadiah ya Pak? Ya, ini untuk yang bisa mendamaikan. Siapa saja ini Pak terbuka Pak? Terbuka siapapun. Bahkan kemarin saya sudah bilang, apalagi ulama, kiai, profesional, andai kata iblis bisa mendamaikan atau malaikat bisa mendamaikan, selama tidak menyuruh saya musyrik, akan saya temui. Jadi sekali lagi, untuk siapa saja keluarga saya dan untuk masyarakat, ketika mendidik berkeluarga itu jangan seperti saya, hanya materi, dan materi, tapi akhlak dibiarkan. Itu termasuk akhlak saya buruk. Oke, jadi permasalahannya ini masalah keluarga ya. Kita juga nggak tahu di situ permasalahannya apa, tapi ini berkaitan dengan keluarga, karena si bapak ini mengatakan siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini, jangankan seorang ustadz, ulama, cendekiawan, profesional, iblis sekalipun sekiranya bisa menyelesaikan masalah ini asalkan tidak membuatnya syirik, itu akan tetap diberikan imbalan. Ya namanya iblis nggak mungkin membantu Pak. Iblis itu sukanya ya membuat kita bermusuhan. Nah jadi nggak mungkin iblis ya. Nah terus ada satu permintaan dari bapak ini, yaitu asalkan keluarganya itu nurut dengan dia, mau apa yang dia inginkan, maka hadiah itu bisa didapatkan. Kalau saya boleh berkomentar di sini, sebenarnya yang namanya masalah itu tidak ada yang tidak bisa terselesaikan, kecuali orang itu memang tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Karena menurut saya masalah itu sebenarnya hampir sama ya, menyelesaikan masalah dalam kehidupan itu hampir sama dengan menyelesaikan najis dalam fikih. Nah, najis dalam fikih itu akan ada tiga, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sama dengan masalah, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat juga. Nah, bagaimana solusinya? Kalau yang sedang itu cukup disiram air aja, najis itu sudah bersih, yang disebut dengan najis mukhafafah. Begitupun dengan masalah, kalau masalahnya itu ringan, sebenarnya masalah berat pun kalau misalkan disifati ringan, maka cukup musyawarah aja, maka selesailah masalah itu. Cukup satu kali pertemuan aja, maka selesailah masalah di situ. Kenapa? Karena semuanya saling terbuka, semuanya saling membuka diri, tidak saling ego diri, tapi membuka diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan masalahnya agak sedang. Kalau masalahnya sedang, ibaratkan najis yang sedang. Najis sedang itu cara mensucikannya itu harus hilang rasanya, harus hilang baunya, harus hilang bentuknya, harus hilang apalagi bendanya harus hilang. Nah jadi seperti itu, sama dengan masalah. Kalau masalahnya lumayan berat, sedang, maka dibutuhkan minimal 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama, ketemu dengan pihak yang A, mendengarkan apa masalahnya, kemudian mendengarkan dari pihak yang B apa sebenarnya masalahnya, kemudian mediatornya ini mengambil sebuah langkah. Nah langkah ketiga itulah yang menentukan.
Jadi minimal ada 3 pertemuan. Syukur-syukur misalkan dari pihak si A ini punya punya utusan ya, punya utusan dari pihak si B, punya utusan, dan semuanya yang utusannya itu minimal 3 kali ketemu, sehingga di situ muncul ternyata permasalahan yang seperti ini dan diskusi, ditemukanlah solusi, pasti akan ketemu solusinya. Kalau misalkan yang punya masalah itu melibatkan dua-duanya untuk saling mendengarkan. Jadi kalau masalahnya agak sedang, menurut saya harus ada utusan dari kedua belah pihak. Kalau misalkan tidak mau ketemu langsung, pihak C A ada putusannya, pihak C B ada utusannya, maka sama-sama utusan ini bertemu untuk mendengarkan. Nah minimal 3 kali ketemu, maka insya Allah masalah itu akan selesai. Kalau misalkan masalahnya agak sedang. Yang ketiga, kalau masalahnya berat, nah kayaknya masalah yang dihadapi Bapak ini cukup berat ya, apalagi sampai ada sayembara 250 juta bagi yang bisa menyelesaikan. Nah kalau misalkan terkategori masalah yang berat, nah di dalam menyelesaikan najis berat itu minimal diasuh 7 kali air bersih, dan salah satunya itu harus dicampuri dengan yang namanya debu atau tanah untuk menyucikan najis berat itu. Nah sama dengan masalah yang berat itu tadi. Kalau masalah berat itu melibatkan 2 orang dan tidak mau bertemu, maka otomatis ada utusan. Ada utusan dari A, C, B yang minimal bertemunya itu 7 kali. Minimal 7 kali. Maka kalau sudah 7 kali ketemu, pasti nanti ada solusi yang bisa diberikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saran saya buat Bapak yang ada di video ini, kalau misalkan belum menemukan solusi dan tidak mau bertemu dengan si keluarganya, maka carilah utusan. Kalau misalkan masih ada itikat baik untuk selesai masalahnya, maka carilah utusan. Yang pertama utusan dari si A, si anaknya, kemudian utusan dari si bapaknya. Si bapak sama si A ini sama-sama menceritakan masalahnya kepada si utusannya. Nah utusannya ini bertemu minimal 7 kali, maka insya Allah di situ akan ada yang namanya solusi, dan dicampuri dengan yang namanya tanah atau tanah ya, debu ya, untuk menyucikan itu. Artinya apa? Ketika sudah bertemu, ketika sudah mau suci ya, maka harus ada yang namanya pihak lain untuk lebih menyucikannya. Siapa itu? Bisa ustadz, bisa ulama, bisa cendekiawan, untuk memberikan pencerahan, atau psikolog untuk bisa mencerahkan yang namanya masalah ini. Kalau seperti itu, saya yakin masalahnya akan selesai. Itu menurut saya. Yang terakhir, masalah itu kalau misalkan yang berkaitan ini adalah seorang yang beragama Islam dan orang yang menganut agama dengan baik, menjalankan syariat dengan baik, maka sebenarnya di Islam itu sudah ada solusinya ya. Sudah ada solusinya, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh minimal sampai 3 hari, itu sudah ada solusinya. Jadi menurut saya nggak usah saling ego, introspeksi diri masalahnya di mana, jangan-jangan si A yang salah, jangan-jangan si B yang salah. Jadi kalau misalkan apalagi ini keluarga, jadi jangan sampai seperti itulah, pasti ada solusinya. Dan yang terakhir nih, kalau misalkan masih ego-egoan, bayangin aja yang ngomong ke bapak atau ngomong ke anaknya itu Rasulullah. Bayangin aja, cari hadis masalah pertikaian itu, baca, seakan-akan yang ngajak damai itu Rasulullah. Bagaimana kalau Rasulullah yang ngajak damai? Masihkah kita tidak mau? Masihkah kita nggak mau ya Rasulullah? Kan malu. Bayangin aja Rasulullah yang mengajak damai. Kan memang Rasulullah nggak pernah ngajak bertengkar ya. Bayangin Rasulullah yang ngajak damai kedua-duanya, terima dengan lapang dada. Bayangin, maka itu akan menjadi solusi buat masalah itu. Itu menurut saya. Jadi tetap harus ada perwakilan lah untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau misalkan tetap ego-egoan, ya jangankan masalah itu ya. Kalau ego-egoan, masalah kecil, kalau tetap tidak melapangkan diri, ego-egoan, ya sudah, nggak akan ketemu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu solusinya. Kalau misalkan saling ego-egoan sendiri. Nah, terkait masalahnya saya tidak tahu. Semoga Bapak ini masalahnya segera selesai. Mungkin itu saja dari saya.
Saya doain semua teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, saudara-saudara dimanapun berada, semoga sama Allah diberikan solusi terbaik atas permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Kalau misalkan diberikan kesedihan, semoga segera diangkat dan diganti dengan kebahagiaan. Kalau misalkan lagi sakit, diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.